Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hindu Rizky dari kelas 2 SIA. Pada mata kuliah pemrograman framework kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Laragon, Composer, dan juga Laravel. Kemudian bagaimana cara membuat project baru, dan juga saya akan menjelaskan materi tentang root, controller, dan juga view. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara install Laragonnya. Pertama, kalian pastikan dulu udah masuk di web dari Laragonnya. Ini webnya Laragon 6.0 ini. Kemudian kalian bisa unduh lewat klik aja bagian unduh sini. Terus nanti ketika kalian klik itu ada opsi paling bawah itu lanjutkan dengan hanya unduh. Nanti kalian klik aja opsi paling bawah. Nanti akan langsung ke download di bagian sini ya. Ketika udah selesai download, tadinya saya sudah selesai download dan hasil downloadnya itu ada tersimpan di bagian file download. Nah, ini hasilnya. Kemudian hasil downloadnya ini kalian winrarkan, terus kalian ekstrak file. Nanti pada bagian ini kalian tinggal okekan saja. Nanti setelah kalian okekan nanti akan hasilnya seperti ini. Nah, yang udah di WinRAR ikan ini saya akan pindahkan ke file C. Oke, udah saya pindahkan dan saya juga udah install Laragonnya. Kemudian saya akan install Composernya. Kalian bisa buka di web ini Get Composer. Nah, sudah ada tampilan seperti ini. Kalian nanti klik aja yang biru ini, yang Composer strip setup.x. Nanti kalian klik, nanti kita tunggu dia udah selesai diunduh. Setelah diunduh, nanti kita buka folder download. Nah, ini langsung kita buka folder download, kita klik. Ini kita pilih yang install for all user. Kita yeskan aja. Nah, ini kita next kan. Nah, terus ini kita pilih file di mana kita letak tadi, file Laragon yang kita letak. Tadi saya letak di C, Laragon, kita buka yang bin, kita pilih yang PHP yang 8.4. Kita pilih yang PHP ini. Nah, terus kita open. Yang ini kita centang, kemudian kita klik next, kita tunggu. Ini kita klik next. Kemudian ini kita klik install. Kita tunggu sampai installnya selesai. Oke, jika udah nih kita klik next. Ini kita nggak usah kita centang, kita klik finish. Oke, baik, sekarang saya akan buka dulu buka terminal dulu di command prompt. Terus saya ketik Composer. Kita tunggu, ini emang sedikit lumayan lama. Nah ini sudah berhasil komposernya, dan sesuai juga. Selanjutnya kita buka Laragonnya, karena tadi saya belum mencentang pada bagian ini. Kita pilih, kita klik kanan dulu. Kita cari PHP, terus kemudian bagian extensionnya yang zipnya ini kita centang. Nah, ini kita tunggu sampai ada. Kita start all. Kita allow-kan saja. Nah, ini udah muncul seperti ini. Sekarang aku mau buka terminalnya untuk membuat project barunya. Ini kita cancel aja. Terus
ini udah ada keywordnya, kita copy, terus kita paste. Nah di sini kita ubah sesuaikan dengan kita masing-masing. Sini Laravel aku ganti dengan namaku sendiri. Ini misalnya aku ubah jadi nama alpukat misalnya. Ini terus kita enter. Kita tunggu. Baik, udah selesai terinstall. Sekarang aku mau buka dulu. Ini Laragonnya udah hidup. Sekarang, sorry. Ini start on. Kita yeskan saja. Oke, kita buka Visual Studio Code-nya. Sebelumnya file yang proyek yang udah saya buat itu udah ada di sini, di H2SIA. Nama folder saya di disknya H2SIA ini. Kemudian saya buka folder www. Nah, ini udah ada folder saya sebelumnya. Di sini saya buka studio code-nya. Kita open folder, kemudian cari isc H2SIA, pilih ini. Nah, ini folder saya, select folder. Nah, terus kemudian kita lihat di sini di env. Nah, ini defaultnya sebelumnya defaultnya sebelumnya SQLite, tapi kita ubah jadi MySQL. Nah, ini pada line 23 sampai 28 ini defaultnya sebelumnya ini SQLite, terus saya ubah jadi MySQL. Kemudian dari line 24 sampai 28 itu jadi komentar ataupun ada tanda pagar di awal katanya. Ini setiap awal kata. Tapi udah saya hapus semua tanda pagarnya, jadi seperti ini. Nah, yang MySQLite tadi udah saya ganti jadi MySQL. Nah, kemudian saya akan buka di sini dengan H2SIA.test. Kok tidak mau ya? Apakah Laravelnya udah hidup? Laravelnya udah hidup. Oh, ini karena ke double. Kita exitkan satu. Kita tunggu. Oke. Start all. Pilih yes. Oke. Udah. Saya buka H2SIA. Nah, ini dia hasilnya. Seperti ini yang saya maksud. Udah ada tampilan seperti ini. Karena sebelumnya yang tadinya default nya SQLite, terus saya ubah menjadi MySQL. Nah, kemudian juga seperti yang udah saya ganti, yang saya bilang tadi, ini ada juga saya tambahkan pada terminal. Ini kita klik terminal, new terminal. Terus kita buat PHP artisan migrate. Nah, tadi saya tambahkan juga seperti itu, tapi karena sudah saya tambahkan, tidak perlu saya enter lagi. Dan jadinya tampilannya seperti ini ketika kita buka pada webnya H2SIA.test sesuai
dengan nama yang udah ada pada folder yang ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang root. Pertama root. Nah, ini kalian bisa lihat di bagian sebelah kanan kalian, sebelah kiri, maaf. Sini ada root. Kalian klik aja root, kemudian pilih yang web PHP. Nah, root itu apa? Root itu sebagai penghubung URL dengan aksinya. Aksinya itu apa? Aksinya itu seperti halaman yang ingin ditampilkan. Nah, jadi contohnya ini saya udah buat root get. Ini tuh URL-nya masih kosong. Contohnya nih pada yang line 11. Root get PCR, nanti yang akan ditampilkan itu adalah selamat datang di website kampus PCR. Nah, ini /PCR berarti kita buka di sini menggunakan file www yang udah ada sebelumnya tadi. Di sini kita buat /PCR. Nah, sesuai dengan yang kita minta. Selamat datang di website kampus PCR. Nah, kemudian ada lagi root get mahasiswa. Nanti yang ditampilkan apa? Yang ditampilkan yaitu halo mahasiswa. Berarti kita buat di sini kita buat /mahasiswa. Nah, yang ditampilkan adalah halo mahasiswa. Kemudian ada lagi, misal kita buat di sini root, misalnya contoh ya, kita buat example. Buat example, halo, ini Haya. Nah, berarti kita nanti manggilnya URL-nya example yang ditampilkan halo ini Haya. Kita coba di sini. Kita ketik /example. Nah, ini dia halo ini Haya, itu contoh dari penggunaan root. Nah, yang kedua ini ada root parameter. Ini seperti ini contohnya. Ini nanti tuh ada /nama, ada /param 1. Nah, nanti itu ini tampilkan nama saya, apa nanti isi dari namanya, misalnya nama saya Haya gitu. Nah, di sini saya akan buat nama Haya. Nah, yang ditampilkan seperti ini, nama saya Haya. Jika mau diganti juga bisa, misalnya nama Hana. Pokoknya kita sesuaikan aja. Kita letakkan namanya di dalam URL-nya. Kemudian ada lagi contohnya, ini pakai name. Sama juga nama tadi kita ganti name, parameter tab. Kita isi sendiri di URL-nya. Jadi pada URL-nya kita buat name. Kita isi, ini name saya 2457301016. Nah, ini dia name-nya. Begitu juga, sama halnya dengan nama tadi. Sekarang pada root yang bagian ini, maaf yang ini maksud saya. Nah, di sini tuh ada show. Nah, ini berhubungan dengan mahasiswa controller di bagian function yang show dari line 36 sampai sini, line 45. Nah, di sini ada di mana controller ini itu controller ini adalah, kalau root tadi itu penghubung dari URL-nya. Kalau misal controller itu tuh sebagai otak ataupun yang aksi yang menampung gitu. Kemudian ini tadi saya buat mahasiswa controller. Nah, kemudian ini show itu ada di function show ini. Nah, ini nantinya tuh kita buat nanti URL detailnya dan juga profile. Nah, ini
ada view. View ini berhubungan nanti dengan yang akan kita tampilkan. Nah, kita buka di resource, kemudian view. Nah, ini udah ada saya buat untuk tampilannya, untuk yang akan ditampilkan pada halaman mahasiswa detail. Nah, kalau untuk mahasiswa detail nanti yang akan ditampilkan adalah selamat datang, ini halaman detail mahasiswa. Oke, sekarang kita coba untuk yang mahasiswa detail dulu. Ini kita ganti jadi mahasiswa detail. Nah, gini tampilannya. Ini tampilan kalau mahasiswa detail. Kemudian kita akan cobakan lagi bagian halaman profile. Kalau kita buat slash profile, nantinya yang akan muncul di view-nya adalah ini halaman profile mahasiswa. Kita buka di sini, detailnya kita ganti jadi profile mahasiswa. Nah, berubah dia. Jadi ini halaman profile mahasiswa. Itulah yang menghubungkan, itulah tadi controllernya, ini terus ada view-nya, tampilannya. Gitu. Baik, itulah tadi contoh-contoh dari penggunaan root. Root yang sebagai penghubung URL tadi, terus ada controller sebagai analogi seperti otak, terus ada view yang menampilkan. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, di sini saya akan tunjukkan lagi. Root itu kalian bisa buka dari awal. Nah, kalian bisa buka roots-nya di sini. Kemudian kalian buka WP-HP, nanti keywordnya roots get. Di sini nanti kalian membuat URL-nya misalnya apa tadi contoh. Nah, bisa seperti itu. Kemudian ada view yang letaknya di bagian sini. Kemudian juga ada controller di sini. Baik, itu saja penjelasan dari cara menginstalasi Laragon, Laravel, dan juga Composer, pembuatan project baru. Saya menjelaskan root, view, dan juga controller. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.